Definisi 1 ampere. Nah, apa itu 1 ampere? 1 ampere secara fisik ditentukan melalui gaya magnetik yang dihasilkan oleh dua kawat sejajar. Bayangkan dua kawat yang sangat panjang diletakkan sejajar dengan jarak 1 meter. Jika arus yang mengalir pada keduanya cukup kuat untuk menghasilkan gaya tarik atau tolak sebesar 2 kali 10 Newton di tiap meternya, maka arus tersebut tepat bernilai 1 ampere. Dalam standar SI terbaru, ampere kini dipatok pada nilai muatan elektron. Namun, eksperimen kawat sejajar ini tetap menjadi cara standar untuk memvisualisasikan besaran 1 ampere dalam fisika klasik. Lalu, apa itu hukum ampere? Hukum ampere mempermudah perhitungan matematika untuk menghitung kuat medan magnet tanpa harus menggunakan perhitungan Biot-Savart yang rumit. Prinsipnya sederhana, jika kita membuat sebuah lintasan imajiner tertutup yang mengelilingi arus listrik, maka total medan magnet di sepanjang lintasan itu akan selalu sebanding dengan jumlah arus yang terkurung di dalamnya. Hukum ini hanya berlaku untuk arus tuntak atau arus yang besarnya tetap terhadap waktu. Jika arus berubah-ubah secara drastis, kita perlu menambahkan faktor pergeseran Maxwell. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasian hukum ampere. Nah, yang pertama itu pengaplikasian pada kawat lurus panjang. Hukum ampere menyatakan bahwa medan magnet di sekitar penghantar berarus berhubungan dengan arus listrik yang mengalir di dalamnya. Contoh gambarnya seperti ini. Atau secara matematis bisa dirumuskan seperti ini, yaitu integral B dikali dl sama dengan P0 kali sigma I. Nah, untuk kawat lurus panjang, karena simetri, medan magnet di sekitar kawat berbentuk lingkaran konsentris. Sehingga besar medan magnet di jarak R dari kawat adalah B sama dengan P0 dikali I per 2 PR. Di mana B-nya merupakan medan magnet dengan satuan Tesla, P0 merupakan permeabilitas vakum atau nilainya 4Pi kali 10⁴ min 7, I merupakan arus listrik atau ampere, dan R merupakan jarak dari kawat atau dalam satuannya itu meter. Nah, untuk menentukan arah medan magnetnya itu sendiri, kita dapat menggunakan kaidah tangan kanan, di mana jari jempol kita itu berfungsi sebagai arah arus listrik, sedangkan keempat jari kita yaitu jari telunjuk, tengah, manis, dan kelingking itu berguna untuk menentukan arah medan magnet. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasiannya pada solenoid. Jadi pada solenoid, solenoid itu sendiri merupakan kumparan panjang yang dialiri arus listrik dan menghasilkan medan magnet yang seragam di dalamnya. Atau dalam rumusnya itu B sama dengan P0 dikali N dikali I. Dengan B merupakan medan magnet dalam satuan Tesla, permeabilitas vakum atau nilainya 4Pi kali 10⁻⁷, N jumlah lilitan per satuan panjang, dan I merupakan arus listrik dalam satuan ampere. Nah, untuk solenoid sendiri itu konsepnya terbagi menjadi dua. Yang pertama itu di dalam. Nah, ketika di dalam solenoid, medan magnetnya itu sangat kuat dan seragam. Tetapi ketika di luar solenoid, medan magnetnya sangat kecil atau bahkan hampir nol. Arah dari medan magnetnya itu sendiri sejajar dengan sumbu solenoid. Nah, sama seperti kawat lurus panjang, untuk menentukan arah medan magnetnya, kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan, di mana keempat jari kita berfungsi sebagai arah arus lilitan, sedangkan ibu jari menunjukkan arah medan magnet di dalam solenoid. Materi selanjutnya yaitu toroida. Toroida merupakan solenoida yang berbentuk melingkar. Karena bentuknya yang melingkar simetris, kita bisa dengan mudah menghitung medan magnet di dalamnya menggunakan hukum ampere. Medan magnet hanya terdapat dalam rongga toroida, dan di luar rongga toroida, medan magnetnya dianggap nol. Toroida adalah komponen kunci dalam pembuatan induktor dan transformator mini. Karena medan magnetnya terpusat di dalam, ia sangat efisien dan meminimalkan interferensi elektromagnetik atau EMI. Dibandingkan dengan solenoida biasa, toroida jauh lebih hemat tempat dan memiliki nilai induktansi yang lebih tinggi untuk ukuran yang sama. Adapun rumus untuk toroida adalah sebagai berikut.
Nah, B merupakan medan magnet yang Adapun rumus untuk toroida adalah sebagai berikut. Dengan B merupakan kuat medan magnet dengan satuan Tesla, selanjutnya yaitu mu0 yang merupakan permeabilitas ruang hampa dengan jumlah 4 mu kali 10 pangkat min 7 Tm per A. Selanjutnya yaitu N, yaitu jumlah lilitan persatuan panjang. Dan yang terakhir yaitu I, yaitu kuat arus listrik dengan satuan ampere. Materi selanjutnya yaitu pelata berhingga. Pelata berhingga adalah sebuah model ideal dalam fisika untuk menggambarkan sebuah bidang datar yang sangat luas yang dialiri oleh arus listrik. Nah, pada pelata berhingga ini memiliki konsep kerapatan arus atau J. Pada pelat, arus tidak mengalir di satu garis, tapi menyebar di sepanjang lebar pelat. Nah, pada pelata berhingga ini pula memiliki konsep arah medan magnet atau B. Nah, B ini ditentukan dengan aturan tangan kanan. Hasilnya yaitu medan magnet selalu sejajar dengan permukaan pelat dan arah medan di atas pelat berlawanan dengan arah medan di bawah pelat. Pada slide ini terdapat gambar yang mendeskripsikan pelata berhingga. Nah, pada elemen lintasan 1, arah medan magnet sejajar dengan arah elemen lintasan. Selanjutnya, pada elemen lintasan 2, arah medan magnet tegak lurus dengan arah elemen lintasan. Dan yang ketiga, pada elemen lintasan 3, arah medan magnet sejajar dengan arah elemen lintasan. Dan yang terakhir, pada elemen lintasan 4, arah medan magnet tegak lurus dengan arah elemen lintasan. Dari gambar ini, dihasilkan turunan rumus yaitu sebagai yang ada dicantumkan juga pada slide ini. Dari rumus ini, kita mengetahui bahwa B merupakan kuat medan magnet dengan satuan Tesla, mu merupakan permeabilitas ruang hampa dengan jumlah 4 V kali 10 pangkat min 7 Tm per A, dan J yaitu merupakan kerapatan arus persatuan lebar pelat A per M, dan angka 2 yang menunjukkan medan magnet terbagi ke dua sisi pelat, atas dan bawah. Nah, untuk contoh latihan soal yang pertama, diketahui sebuah kawat lurus panjang dialiri arus sebesar 10 ampere. Hitung besar medan magnet pada jarak 5 cm dari kawat. Nah, yang pertama yang diketahui itu adalah arusnya sebesar 10 ampere. Yang kedua diketahui jaraknya sebesar 5 cm. Nah, karena untuk mengerjakan rumusnya kita harus pakai panjang dalam satuan meter, jadi 5 cm-nya kita ubah dulu ke meter, yaitu dengan dibagi 100, atau sama dengan 0,05 meter. Pi 0-nya itu sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7, dan yang ditanyakan adalah medan magnetnya. Jadi rumusnya adalah B atau medan magnetnya sama dengan pi 0 dikali I per 2 pi R. Selanjutnya tinggal kita substitusikan aja, pi 0-nya yaitu 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 10 per 2pi dikali 0,05. Dan kita akan ketemu hasilnya sebesar 4 dikali 10 pangkat min 5 Tesla. Latihan soal selanjutnya yaitu sebuah toroida memiliki jumlah lilitan persatuan panjang sebesar 500 lilitan per meter. Jika arus yang mengalir adalah 2 ampere, hitunglah induksi magnetiknya. Dari soal ini, kita mendapatkan bahwa N atau jumlah lilitannya yaitu 500 lilitan per meter, dan untuk besar arusnya yaitu I adalah 2 ampere, dan untuk koefisiennya yaitu mu0 adalah 4 V kali 10 pangkat min 7 Tm per A. Dan yang ditanyakannya yaitu induksi magnetiknya atau B. Cara untuk menjawab soal ini yaitu terdapat pada slide sebelumnya, yaitu menggunakan rumus toroida. Nah, untuk rumus toroida tersendiri yaitu sama dengan B sama dengan mu0 dikali N dikali I. Lalu tinggal substitusikan saja bilangan yang terdapat pada soal, yaitu B sama dengan 4V kali 10 pangkat min 7 dikali 500 dikali 2.
yang menghasilkan yaitu B sama dengan 4V kali 10 pangkat min 4 Tesla. Oke, baik. Saya di sini Raffi Baruna akan menjelaskan hukum ampere bagian silinder baja dalam hukum ampere. Jika sebelumnya telah dijelaskan hukum ampere bagian toroida, bagian solenoida, bagaimana definisi hukum ampere dijelaskan. Di sini saya akan menjelaskan hukum ampere bagian silinder pejal. Silinder pejal sendiri dalam bagian fisik yaitu silinder yang seluruhnya padat gitu. Jari-jarinya berpusat keluar dan penuh dengan material sebagaimana dijelaskan dalam gambar ini gitu kan. Dan arus listriknya tersebar di seluruh penampang dan tidak ada bagian di tengah, tidak ada rongganya di tengah. Ilustrasinya seperti batang besi yang penuh gitu, yang nggak ada celahnya di dalamnya, yang seluruhnya penuh, jadi terlihat berat gitu. Seperti itulah silinder pejal. Dan di model fisiknya, dan di ide utamanya, silinder pejal ini sebagaimana hukum ampere, yaitu integral B vektor kali dl vektor kali mu 0 I terlingkupi. Nah, di bedanya dengan hukum ampere dengan silinder pejal ini, mu 0 I besar yang hanya terlingkupi gitu, yang hanya terlingkupi di bagian silinder pejal. Lalu ada juga lintasan ampere. Lintasan ampere yang dipilih di silinder pejal ini ialah lingkaran jari-jari yang berpusat di sumbu silinder. Karena di silinder pejal ini simetri, sehingga konstan atau konsisten gitu di lintasan yang arahnya menyinggung lingkaran, sehingga di luar yang menyinggung lingkaran. Dan rumusnya itu integral BDL sama dengan B kali 2 VR. Selanjutnya di dalam silinder pejal ini ada juga bagian medan magnet yang di dalam silinder. Jadi medan magnetnya di dalam silinder, tapi jari-jarinya juga tetap di luar. Di mana arus yang dilingkupi itu I sama dengan J kali luas sama dengan J VR kuadrat. Sehingga disubstitusikan ke dalam hukum ampere dengan B dalam kurung 2 VR sama dengan mu 0 sama dengan J VR kuadrat. Sehingga menghasilkan B sama dengan V0 JR2. Lalu selanjutnya ada juga medan magnet di luar silinder dalam bagian silinder pejal, sehingga jari-jarinya tetap di luar, tapi medan magnetnya tetap di dalam. Dan jari-jari di sini lebih besar dari medan magnet. Sehingga bisa dilihat kan kalau R lebih besar dari A. Jari-jari lebih besar dari medan magnet. Nah, medan magnet ini di luar silinder. Sama halnya seperti jari-jari. Sama-sama di luar silinder pejal, medan magnet dan jari-jari. Dan arus yang dilingkupi dalam medan magnet di luar silinder ini adalah semua arus, dan ide utamanya adalah I sama dengan J kali VA kuadrat, sehingga disubstitusikan lagi ke
hukum Ampere, yaitu B 2 VR sama dengan mu 0 sama dengan J VA kuadrat. Sehingga dihasilkan B sama dengan mu 0 JA kuadrat per 2R. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu silinder berongga. Jika sebelumnya silinder pejal yang kita tahu silinder yang padat, tidak ada rongga di tengah, jari-jarinya di luar. Dalam silinder berongga ini, dalam bentuk fisik yang kita perlu ketahui adalah memiliki bagian tengah, berbeda dengan silinder pejal yang tidak ada di tengahnya. Nah, silinder berongga ini ada bagian tengahnya, berbanding terbalik dengan silinder pejal. Dan di silinder berongga ini memiliki dua jari-jari. Ada R1 dan R2. Kita ilustrasikan silinder berongga ini seperti pipa yang memiliki tengahnya. Dan arahnya hanya mengalir di bagian dinding silinder. Berarti di dalam kan? Arusnya berarti di dalam. Ya, ilustrasinya seperti pipa paralon atau tabung kosong. Dan diketahui juga kan di silinder berongga ini di dalamnya bisa terlihat ya, bisa kosong gitu di dalamnya, sehingga bisa aja medan magnetnya 0, tapi tergantung kondisi juga. Konsep utama dalam silinder berongga ini yaitu kita mencari medan magnet B, simbol B, ya seperti kita tahu tadi B kan, B besar, akibat arus pada silinder berongga. Jari-jari yang di dalam A2, yang di luar A2. Ya tadi R1 atau R2 itu sama aja, tapi di sini A1 sama luar A2. Nah, di sini juga arus menyebar merata, rapat arus J konstan. Sama seperti mirip-mirip yang silinder pejal tadi, rapat arus itu konstan atau konsisten. Rapat arus simbol J. Nah, sama seperti silinder pejal tadi, integral B vektor kali DL vektor sama dengan mu 0 I dilingkupi. Kalau tadi terlingkupi, kalau yang ini dilingkupi. Jadi yang tadi kan yang hanya bagian saja. Nah, kalau di dalam silinder rongga ini kita melingkupi. Karena simetri juga di silinder berongga ini, B masukkan hukum Ampere yaitu B dalam kurung 2 VR sama dengan mu 0 I dilingkupi. Nah, silinder berongga ini memiliki 3 daerah. Kalau tadi silinder pejal hanya memiliki 2 daerah, kalau silinder berongga memiliki 3 daerah. Daerah yang pertama yaitu jari-jari kurang dari R kurang dari jari-jari luar, jari-jari dalam, di dalam rongga berarti kan yang bagian pertama ini, yaitu tidak ada arus yang dilingkupi gitu, sehingga B atau medan magnetnya 0. Intinya yang pertama ini di dalam lubang
sehingga medan magnetnya 0 gitu. Kita bisa bayangkan gitu, pipa tapi di dalam rongga, sehingga nggak ada medan magnet yang terjadi. Kita lanjut yang kedua, yaitu jari-jari luar kurang dari R kurang dari jari-jari luar, yaitu di dalam bahan silinder. Arus yang dilingkupi yaitu I sama dengan J kali luas sama dengan J kali V kali jari kali R2 kali jari-jari 1 2. Masukkan nih ke hukum ampere, berarti menghasilkan B sama dengan mu 0J per 2 kali R kuadrat kali jari-jari 1 pangkat 2 per R. Intinya dalam daerah 2 ini, medan magnet bertambah seiring juga bertambahnya R. Tapi perlu diketahui juga, tapi tidak linear sempurna karena ada A1 sama per 1A gitu kan. Seperti itu. Lalu ada bagian yang ketiga, yaitu daerah 3, di mana R lebih besar dari jari-jari luar di luar silinder dalam kurung. Dan dilingkupi juga di daerah 3 ini ada semua arus sama dengan I sama dengan V J kali V kali A2 min A12. Dimasukkan nih ke hukum ampere, berarti B atau medan magnet sama dengan mu 0 J per 2 kali A2 kuadrat min A1 kuadrat per R. Intinya dalam daerah 3 ini yang R lebih besar dari A kuadrat A2 atau jari-jari di luar, yaitu medan magnet menurun terhadap R dalam kurung ta hingga 1 per R. Oke, seperti itu dalam silinder berongga. Kita lanjut ke latihan soal yang saya paparkan, yaitu latihan soal materi silinder pejal. Kita lihat, sebuah kawat silinder pejal memiliki jari-jari R 3 cm dan arus listrik I 6 ampere. Hitung medan magnet pada jarak R 1,5 cm. Diketahui R sama dengan 0,03 meter, R kecil sama dengan 0,015 meter, arus listrik yang sudah pakem yaitu 6 ampere, mu 0 sama dengan 4V kali 10 pangkat min 7. Kita masukkan nih ke hukum ampere, yaitu medan magnet sama dengan mu 0 arus listrik atau I, R jari-jari yang masih tidak konsisten per 2VR kuadrat. Hingga kita substitusikan gitu. B sama dengan dalam kurung 4V kali 10 pangkat min 7 kali 6 kali 0,015 per 2V per 0,03 kuadrat. Kita hitung-hitung sehingga hasilnya B atau mendekati 2 kali 10 pangkat min 5 T gitu kan. Seperti itu gitu. Cara mengerjakan sebuah soal dari silinder pejal. Yang pertama kita harus ketahui dulu apa aja komponennya. Yang kedua kita masukkan ke hukum ampere gitu kan. Lalu kita substitusikan aja sehingga mendapatkan yang terakhir hasil. Baik, seperti itu saja
sebuah video terakhir dari saya, eh, materi hukum ampere bagian silinder pejal dan silinder berongga.